Oke. Kang Benny izin tanya lagi masih terkait Boleh, dengan Bu Nef. tim P2K3 tadi Pak, kalau nggak salah Kang Benny menyampaikan bahwa anggota tim P2K3 itu dari serikat pekerja juga boleh ya? Harus, Bu. Oh harus. Iya, Bu, begini. Bagi perusahaan, jadi perusahaan itu ada dua tipe, dilihat dari status serikat pekerja. Ada perusahaan karena kecil, dia nggak memungkinkan untuk membentuk serikat pekerja. Biasanya dalam hal ini dicirikan oleh bahwa dia nggak punya perjanjian kerja bersama, dia punyanya PP, peraturan perusahaan. Nah, untuk kasus seperti ini, perusahaannya dalam P2K3-nya harus ada tanda tangan dari karyawan yang melimpahkan bahwa saya mewakilkan departemen ini ke si Beni Cahyadi selaku wakil karyawan. Itu wakil karyawan, dah gitu. Ada juga perusahaan yang di dalamnya sudah ada serikat pekerja. Kalau itu yang terjadi, maka P2K3-nya itu adalah susunannya adalah dari pengusaha, direktur, beserta middle management ditambah dengan pengurus serikat pekerja. Biasanya susunannya adalah ketuanya direktur utama perusahaannya, wakil ketuanya adalah ketua SP-nya atau unionnya, gitu loh Bu. Khusus untuk sekretaris harus ahli K3. Mau itu dari sebagai perwakilan pekerja boleh, sebagai wakil dari perusahaan boleh, gitu Bu. Tapi biasanya seperti yang disebutin di pengesahan itu di tabel di kolom ketiganya ada keterangan, misalkan Bu Nef sebagai ketua P2K3. Keterangannya apa? Direktur utama perusahaan. Beni Cahyadi sebagai wakil ketua P2K3, keterangannya di situ mewakili serikat pekerja, gitu loh Bu. Oke, baik. Makasih Kang Ben. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Pokja, ada yang ditanya nggak tentang Pokja ini, nomor 25? Apa Pak Kang nih, Pokja ya, nih? Itu juga. Oke Pak, boleh Pak dijelasin. Jadi Pokja ini begini Pak, Bu. Kelompok kerja ya. Lihat ininya, kriterianya. 1.4.10 dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab P3. Jadi maksudnya ini tuh begini. Kalau di perusahaan ada berbagai macam departemen, nah di departemen itu ada kelompok kerja, ada unit-unit, misalkan 5R-nya, tim 5R, atau tim K3-nya. Nah, itu yang dimaksud. Makanya nanti ya di struktur perusahaan sesuai SMK3 itu, nanti dikasih notifikasi, misalkan di bagian produksi itu ada pokjanya, kasih aja tanda di situ pokja 2 gitu ya. Pokja satunya itu ada di departemen QHSE misalkan. Jadi nanti di strukturnya dikasih notifikasi aja P1 sebagai pokja gitu ya. Jadi nanti tampilan si struktur organisasi itu satu bisa untuk semua atau pakai warna notifikasinya boleh. Jadi tiap ada warnanya berarti itu pokja. Nah, itu yang dimaui oleh SMK 3. Saya biasanya kalau ngaudit, ini susah sering kelewat. Tapi kita ngomong, ini tolong masukkan, misalkan di situ tim tanggap darurat. Nah, itu jadi pokja. Kan di tiap bagian itu pasti ada kan, tim evakuasi pasti ada ya. P2K3, P2K3 apa namanya? P3K pasti ada. Nah, itu masukin ke situ, itu yang disebut dengan pokja itu ya. Paham ya, Pak ya? Tapi itu harus bunyi di struktur. Kalau enggak kelihatan, auditornya pasti menganggap itu tidak comply di 1.4.10 yang nomor 25 itu. Harusnya di Bapak Ibu itu harus ada, atau Bapak Ibu bisa membentuk struktur organisasi sendiri gitu loh terkait dengan Pokja. Mana Pokjanya? Ada nggak Pak di sini Pokja? Ada Pak nih terkait dengan
penanggulangan kondisi darurat. Izin Pak Pokja. bertanya lagi, Pak. Lanjut. Kalau misalnya jumlah karyawannya sedikit, di setiap bagian tidak memungkinkan ada Pokja, cuman memang ada regu tanggap darurat, itu cukup nggak, Pak? Atau harus ada regu lain? Cukup. Cukup ya? Oke. Cukup. Ya. Di situ kalau mau ya letterlux, ini mau jadi gini, di situ harus ada keterangan, tulis aja, ketik ya. Tanggap darurat ini mewakili Pokja gitu ya, dianggap sebagai Pokja di tempat kerja gitu Pak. Jadi nanti auditor ketika disodorin itu, oh iya nih, ini Pak kami kan sudah state itu sebagai Pokja. Oh iya Pak ya, salah satu adab seorang auditor terkait dokumen yang disodorkan tidak boleh nyela ya, atau tidak boleh berprasangka walaupun dia tahu ini dokumen baru dibikin misalkan ya. Tapi dia nggak boleh, Pak, Bu, ya, auditor itu, Bapak ini saya nggak terima nih, karena saya tadi lihat nih ngeprintnya. Nggak begitu, Bapak Ibu, ya. Ketika dia ngomong, ketika kita bisa membuktikan bahwa itu dokumen adalah dokumen yang menyatakan itu Pokja, ya udah, auditor tuh nggak ada pilihan lain. Terima atau tidak terima. Kalau tidak terima, itu harus ada alasan. Jadi ketika closing meeting, Pak Bu, ini kriteria Bapak dari 166 terpenuhi 100, 66-nya enggak. Nah, itu tanyain sama auditi. Apa nih yang enggak masuk, yang enggak comply? Nah, itu harus ditanya, misalnya Pokjanya. Kan saya udah nunjukin Pokjanya nih, bahwa Pokja, bahwa misalkan regu tanggap darurat, tim tanggap darurat itu dianggap sebagai Pokja. Ini ada tulisannya, disahkan, saya validasi. Misalkan ya, ketua P2K3-nya juga tanda tangan. Nah, itu ya. Jadi seorang auditi juga jangan terlalu oh iya deh gitu ya. Jangan. Kita harus paham ilmunya gitu ya. Oke? Jumlah Pokja. Terima kasih. Lanjut. Bertanya Kang Ben. Ya. Itu tadi terkait yang Rakernas P2K3 tuh ya, bulan Januari apa tuh tadi ya? Desember ya atau itu termasuk Pokja K3 juga nggak sih di itu? Gimana? Yang tadi Rakernas tahunan yang dari mana tadi? Di Snaker atau apa ya tuh? Yang Kang Ben bilang tadi tuh yang mengenai P2K3 tuh rapat kerja tahunan ya. Nah, itu iya, apakah itu juga masuk ke dalam Pokja K3 tuh tadi? Bukan, itu nggak masuk. Itu masuknya P2K3. Kalau Pokja itu unit-unit kecil di luar P2K3 yang ada di bagian misalnya di per departemen gitu ya. Kan supaya kita nggak bikin lagi. Maksud saya begini, supaya kita nggak bikin lagi Pokja itu tim-tim tanggap darurat yang ada di masing-masing departemen itu aja yang dijadiin Pokja gitu loh maksudnya. Supaya nggak bikin-bikin lagi, ada Pokja lagi, Pokja ini gitu. Itu aja, jadi nyatakan di dokumen itu bahwa tim tanggap darurat, misalkan kan tim evakuasi pasti ada ya di tiap departemen, itu pasti ada, kalau nggak ada yang salah nih Pak. Ya, kan tim evakuasi itu pasti ada di tiap departemen. Siapa yang mau teriak-teriak itu nanti ketika ada kondisi darurat? Ayo jalan Bapak Ibu, ini ada kebakaran di ruang server. Silakan Bapak Ibu untuk meninggalkan ruangan, berjalan dengan tertib melalui pintu emergency. Silakan Bapak Ibu ya, matikan komputernya, nggak usah panik. Kan begitu Pak, nanti ada bewaranya, ada woro-woronya. Nah itu nanti yang itu nggak mungkin dari pihak luar, itu harus orang yang ada di situ, dan itu masukin aja itu sebagai Pokja gitu ya, supaya nggak bikin-bikin lagi. Ada Pokja, ada ini ya, wah banyak. Ada lagi yang lain? Kang ini izin tanya lagi nih, masih terkait Pokja. Jadi kalau misalnya tim evakuasi kita merangkap juga di tim tanggap darurat, boleh nggak? Boleh. Kan tim evakuasi itu salah satu personil tim tanggap darurat, Bu. Iya sih ya. Ya, ingat ya, tim tanggap darurat itu ada banyak macamnya. Salah satunya adalah tim evakuasi. Tim evakuasi itu dibagi 3. Ada yang woro-woro, yang tadi pakai megapon ya, keliling. Kebakaran, silahkan keluar, ada kebakaran. Kalau di kita mah sekarang jadi tahu bulat lah ya. Nah, itu satu ya. Tahu bulat kayak Bu ya.
apa ya Bu ya? Tahu bulat digoreng dadakan, mangga cobian. Nah, itu ada yang begitu-begitu. Nah, ada juga yang ngarahin di dekat pintu keluar itu, ayo, ayo kawan-kawan, ayo keluar yuk, gitu ya. Gitu. Ada lagi di sepanjang lorong koridor, memastikan bahwa nggak ada yang keinjek-injek, nggak ada yang jatuh, nggak ada yang histeris. Nah, itu di koridor ada. Nanti di luar gedung, di pintu keluar juga ada yang ngarahin. Silahkan menuju master point, silahkan menuju master point, ambil ininya apa tandanya, silahkan kumpul sesuai dengan tanda masing-masing gitu ya. Nanti di sana di area evakuasi tempat berkumpul ada lagi orang yang ngatur orang supaya berjejer baris sambil dihitung. Ini catatan HRD yang masuk tadi di bagian admin ada 10. Kok ini ada 8? Kemana nih orangnya? Oh, Dewi, Pak, tadi saya lihat malah ke toilet. Nanti dia akan pakai HT ke orang yang tadi woro-woro itu. Dewi nggak ketemu, Dewi. Tolong cari Dewi. Tadi ada di toilet. Nah, gitu ya. Kayak kita mau check out di hotel, kan ketika ngasih kunci, si resepsionisnya akan ngubungin orang room service ya. Kamar 235 check out, tolong diperiksa. Nah gitu, kira-kira lah begitu ya. Jadi tim evakuasi itu nggak satu orang Bu ya, banyak. Ada yang tadi ngarahin, ada yang nanti ngatur-ngatur di tempat master point gitu ya. Tim evakuasi itu memastikan bahwa semua personel yang ada di gedung atau di perusahaan itu terevakuasi atau keluar dari gedung ya. Jadi objektifnya itu tidak ada yang kelewat tim evakuasi. Kalau ada yang kelewat dia gagal ya. Selain waktu evakuasi itu target tuh orang evakuator itu. Wah, 5 menit. Targetnya 5 menit, ternyata evakuasinya 10 menit. Keburu pingsan ya, kena asap orang-orang. Oke. Hira nggak ada pertanyaan ya Bu ya. Ibu, kemarin saya kasih PR tuh Bu, lihat Hiranya di tempat Ibu. Gimana Bu Hiranya? Ya begitulah ya. Laporan hasil Monep tuh monitoring dan evaluasi. Jadi jangan kaget-kaget ya lihat bahasa-bahasa Monep. Monep itu monitoring dan evaluasi. Petugas Hira DC yang kompeten. Nah, ini artinya dia sudah mendapatkan pelatihan bagaimana cara membuat Hira, bagaimana cara mengevaluasi Hira. Ini ada di SOP. Jadi SOP-nya itu ngomongin tentang Hira, bagaimana mengidentifikasi bahaya, bagaimana mengakses resiko gitu ya. OTP K3, Bapak Ibu ada yang ditanyain? OTP K3 itu objektif, target, dan program K3. Nah, saya kemarin udah bilang, itu tuh lagging dan leading indikator, diambilnya dari Hira DC. Ya. Kemarin juga ada yang share terkait dengan matriks APD, itu tuh awalnya itu dari Hira DC. Ya. Oke. Saya mau tanya, tadi Boleh. saya waktu itu lihat ada manajemen resiko itu harus ada pelatihannya dulu, Pak. Pelatihannya seperti apa ya, Pak? Manajemen resiko itu sama Pak dengan Hira, cuma ini terkait dengan kelangsungan bisnis. Untuk pelatihannya di sini berarti biasanya tuh kalau ngambil AK3 tuh kan suka sepaket tuh dengan Ya itu pelatihan-pelatihan bisa, lain. masukin aja. Berarti cukup ya itu ya, Pak. Cukup. Oh. Yang penting ada poin-poin itu ya udah ada. Jadi jangan lihat judulnya kalau pelatihan itu. Lihat materinya. Oh, materinya ada. Ya udah Pak, saya berkompeten ini karena saya sudah mengikuti pelatihan ini, materinya salah satunya itu ya. Jadi saya itu auditor yang istilahnya nggak saklek Pak ya. Jadi judulnya ini harus itu enggak. Saya lihat oh ternyata dia sudah ada nih ya. Gitu ya. Jadi misalkan gini, saya ingin tahu bahwa orang-orang ini sudah mengetahui paham terkait dengan MSDS. Apakah saya harus training MSDS dedicated? Enggak. Boleh jadi ketika ada sosialisasi apa, MSDS-nya
diekspos. Oh itu cukup, gitu loh Pak ya. Kalau internal berarti boleh, Pak? Boleh. Boleh ya. Oke. Boleh. Kasih tahu. Oke, manual SMK 3 yang tadi ini kumpulan ya, kumpulan tulisan-tulisan yang tadi itu yang ada di atasnya ya. Ada prosedur, instruksi kerja, formulir ya, manual. Mau Bapak Ibu saya bagiin manual SMK 3? Pasti ya, mau ya. Mau, Kang. Nanti saya kasih bonus ini manual ya, manual. Contoh manual SMK 3 nanti saya kasih di grup WA ya. Kemudian peraturan perundang-undangan ya udah tadi, konsultasi udah, pengendalian perancangan di kontrak ini ya untuk ISO mah pasti ini udah paham lah ya. Dokumentasi. Mau dong Om Ben manualnya tapi jangan PDF ya. Itu mah tuh. Install PDF yang ori supaya bisa dimodif, di copy paste gitu ya. Apalagi Bapak Ibu ada yang mau ditanyain terkait dengan interpretasi, terkait dengan dokumen ini harus ada prosedur ya, itu bisa lah ya. Apa yang Bapak Ibu sudah baca tapi pengen ditanyakan? Prosedur pembelian, oh itu mah ada. Nah ini adanya MSDS ya. Jangan lupa Pak ya, biasanya kalau bikin PO harus ada term and condition untuk aspek K3, pembelian bahan kimia di term and condition-nya ditik di checklist di MSDS ya. Jadi orang bagian purchasing itu ketika bikin PO ya, untuk aspek K3 itu harus menyatakan, harus menginformasikan kepada supplier bahwa untuk bahan kimia yang mau dipasok itu disertai dengan MSDS, label kayak gitu-gitu. Nah itu di PO-nya itu biasanya yang paling enak itu ditik atau dicentang. Butuh asam sulfat, centangnya apa di situ term and condition-nya, misalkan pembayaran 40 hari, cetrek, dicentang. MSDS, availability of MSDS, centang, gitu ya. Simbol and label, centang. Nah itu begitu Bu ya, di bagian pembelian harus sudah sampai ke situ. Apalah daya Om Ben, mahal harganya kalau yang ori. Pak Ben, kalau misalkan MSDS-nya bahasa Inggris gimana tuh Pak? Harus bahasa Indonesia Bapak. Itu berarti harus ditranslate sendiri Pak? Iya dong. Ya, Bapak mau nggak memastikan orang yang baca MSDS paham? Kalau misalkan kita rangkum, karena biasanya MSDS kan ada yang cuma 2 lembar, ada yang dia 6 lembar gitu Pak. Kalau misalkan MSDS sesuai aturan itu ada 16 item. Selama 16 itemnya terpenuhi, itulah MSDS. Kalau cuma 4 bukan MSDS, Pak. Berarti asal 16 itu penuh walaupun Iya, nanti 2 halaman nggak masalah. Iya, 10 mau 1 halaman tapi ada 16-nya, itu udah memenuhi persyaratan. Oke. 16 halaman tapi cuma 4 item tidak memenuhi persyaratan ya. Karena begini Bapak Ibu, MSD itu kenapa 16 item? Karena runut dia ya. Yang pertama terkait suppliernya, identitas supplier, siapa ini pemasoknya. Ya. Kemudian yang kedua, nama, identitas bahan atau produk. Apa ini? Kita itu beli apa? Asam sulfat. Kalau ada nama lain, cantumkan supaya orang tuh paham. Cuka. Apa cuka? Ternyata asam asetat, gitu ya. Ketika beli, bahasa dagangnya cuka. Ketika beli, pakai bahasa kimia, asam asetat. Datang. Orang gudangnya bingung. Belinya cuka, yang datang asam asetat. Gitu ya, Pak ya. Gitu. Bisa nggak MSDS dalam bahasanya? Bisa. Nanti saya kasih linknya untuk MSDS edisi bahasa Indonesia ya. Jadi ada padanannya Pak ya. Misalkan apa? Cuka ya sama asetat. Nah, itu bahasa Indonesianya apa? Itu ada nanti. Saya kasih link di grup ya, khusus untuk MSDS. Ditunggu linknya Kang Ben.
Kang Ben, bisakah juga kasih contoh isian CSMS? Nah, ini nanti 2 minggu lagi kita ada terkait webinar CSMS. Ya, CSMS. Bagaimana cara menyusun CSMS ya. Ada. Nanti kayak begini lagi nih. Bapak Ibu tinggal ngisi insert gitu ya. Kebijakan, insertin di situ. Jangan tanya bagaimana Kang cara menginsertnya. Wah, itu berarti harus kursus lagi terkait dengan Microsoft Word atau Office ya. APD, Bapak Ibu, kebutuhan pelatihan pasokan APD. Ingat, dalam APD itu terkait dengan matriks, juga ada manajemen APD terkait dengan pemeliharaan ya dan lain sebagainya ya. Penyimpanan APD ya. Kalau APD-nya basah harus diapain? Jemur, Kang. Belum pernah ya ngejemur sarung tangan kulit dari basah ke kering. Ketika mau dipakai nggak bisa dipakai, udah kayak kerupuk. Ya, tolong itu untuk APD, manajemen APD itu harus benar supaya nggak merugikan perusahaan dan pekerja karena salah maintain. Ya, apakah untuk CSM apa kita sudah harus memiliki SMK 3? Di beberapa perusahaan seperti Pertamina ya, ada yang mempersyaratkan harus SMK 3 baik SMK 3 PP 50 atau ISO 45001. Sebenarnya CSMS itu ya adalah checklist ini, checklist yang ada di hadapan Bapak Ibu dipindahin ke bentuk lain. Dokumen-dokumen yang interpretasi ini dipindahin ke checklistnya CSMS. Boleh jadi kalau di sini nomor 58, di CSMS jadi nomor 25, gitu loh Pak, intinya. Makanya kalau ini Bapak Ibu sudah ada dokumennya, ketika mau CSMS, tinggal cari dokumen ini 5.1.3 di CSMS menjadi dokumen 2.4.6. Nah, itu nanti nih 2 minggu lagi kita akan ngomongin terkait CSMS. Om Denny, Om Ridwan, tolong ditampung ya CSMS nih, cara menyusun CSMS. Nanti saya kasih ini akan begini lagi nih nanti. Jadi nanti dari checklist yang SMK 3, oh ini nyambung ke CSMS nomor sekian gitu ya. Saya bikin gampang gitu. Oke. Oke Bapak Ibu, ada yang lain? Setengah jam lagi kita pakai untuk tanya jawab ya. Karena ini sebenarnya dokumen-dokumen Bapak Ibu tinggal baca aja, oh dokumen ini, oh dokumen itu ya. Latihan yang paling ujung 166, perusahaan mempunyai sistem yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, interpretasi dari kriteria ini adalah ini. Tuh, matriks pelatihan, beberapa pelatihan tersebut harus ada ahli K3 umum ini, dokter perusahaan, paramedis, jurulas, yang tadi lagi balik-balik lagi. Makanya di SMK 3 itu dokumen, boleh jadi dokumen yang ada di 1.2.4 dipakai lagi di 12.5.1 misalkan ya. Saya sudah ngusulin ke teman-teman itu terkait dengan bagaimana menyusun kompetensi di bidang QHSE. Nah, itu nanti saya akan ulas terkait dengan dari HIRA sampai dia nyusun matrik kompetensi. Dari matrik kompetensi ada matrik pelatihan. Dari matrik pelatihan itu akan ada program. Programnya itu nanti akan ada tabel lagi, COE namanya, Calendar of Event pelatihan. Misalkan pelatihan apa, baik individu maupun secara organisatoris. Organisator itu maksudnya begini, awareness ya, finance untuk non finance gitu misalkan ya, K3 untuk non K3 misalkan ya. Bapak Ibu, ada nggak di perusahaannya yang finance-nya dikecualikan dari sistem manajemen K3? Ada? Admin, Kang, itu kok ada yang di blok kuning, oranye untuk kuning? Enggak, saya udah konfirmasi ini enggak ada artinya. Ya, enggak ada artinya ini ya. Seneng aja.
Saya tanya ke Pak Saud. Pak Saud itu mantan pejabat di Kemenaker ya, Pak Saud itu. Dulu dia jadi staf ahli di MRT. Jadi ketika bangun MRT dia develop sistem, salah satunya adalah SMK 3. Jadi sambil MRT dia juga sambil ngisi nih sama saya nih. Jadi kita susun bareng nih Pak Saud. Nah ini. Jadi dia seneng nih. Ini ada ungunya, ada ini kuning-kuning. Nah ini. Tingkat awal itu yang mana aja Pak Kang Beni? Nah itu lihat di presentasi saya yang kemarin, tingkat awal itu ada kriterianya, ya. Tingkat transisi ada kriterianya, tinggal nanti Bapak Ibu tinggal ini blok kasih awal gitu ya. Ini misalkan 166, apakah ini masuk ke awal transisi atau lanjutan? Berarti kalau lanjutan ini pasti semua nih dari nomor 1 sampai 166 ya. Ini bahasanya Bapak lihat ya, terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan taklimat atau briefing kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3. Harus ada prosedur pemberian taklimat. Bapak Ibu, supaya enggak bikin prosedur banyak, ini masukin ke prosedur konsultasi dan komunikasi. Nah, taklimat. Kalau ini kan prosedur pemberian taklimat, Bapak Ibu masukin aja item pemberitahuan taklimat itu pada prosedur konsultasi dan komunikasi yang tadi saya udah singgung tuh ya. Nah, pelatihan, Bapak Ibu ada yang ditanya terkait dengan pelatihan? Kang Beni izin tanya lagi yang 1241 tadi. Yoi. Misalnya kita ada ini aja safety briefing kita buat dalam bentuk video gitu ya. Itu Boleh. bisa cukup mewakili prosedur nggak? Tempat-tempat mana? Yang penting Ibu state pemberian induksi melalui video itu ada di prosedurnya, bunyi. Oke, ya. Jadi di Ya. prosedur tadi ya, komunikasi Iya, dan konsultasi. di prosedur komunikasi dan konsultasi itu ngomongnya begini nih kira-kira bahasanya. Kan tadi saya udah bilang, komunikasi itu terkait dengan berapa pihak tadi? Internal. 3 pihak ya, internal. Kalau komunikasi ahli, itu 5, kalau konsultasi itu 3. Balik ya. Komunikasi itu terkait dengan 5 pihak, internal, regulator, kemudian apalagi pelanggan, kemudian supplier vendor, sama dengan lingkungan. Nah, yang lingkungan itu adalah terkait dengan pengunjung, gitu ya. Kalau mitra kerja terkait dengan vendor, nah itu dibilang setiap tamu, visitor, baik vendor, subkontraktor, atau masyarakat sekitar yang akan memasuki pabrik harus terlebih dulu mendapatkan induksi K3, misalkan gitu ya. Nah gitu, di prosedur komunikasi itu masukin, karena kita akan mengkomunikasikan bahaya. Oh, di tempat kami ada bahaya semacam ini. Bapak supaya nggak celaka harus memenuhi peraturan ini. Bapak ada yang rabun jauh nggak? Atau rabun dekat? Kalau rabun dekat, Bapak nggak bisa masuk ke area produksi. Misalkan gitu ya. Tanpa kacamata. Gitu Pak, Bu. Jadi ada di beberapa perusahaan yang lebih detail. Ya kayak tadi ya. Bapak Ibu punya fobia ketinggian enggak? Karena kita akan naik nih ke ketinggian 3 meter. Bapak Ibu punya fobia ketinggian enggak? Enggak, insya Allah enggak. Insya Allah enggak ya. Pas udah naik ke atas, pegangan ke handrail ya sambil duduk. Nah, auditor juga gitu. Kalau auditor tidak boleh takut ketinggian karena dia akan cek sana ke sini ya. Nah, auditor. Kalau kita jelaskan di 1 titik boleh tidak untuk 12? Boleh. Dokumennya kan saya bilang, dokumennya yang dari 113 boleh dijadikan lagi ke 1241. Yang penting ada keterkaitan. Minimal ada statement di situ bahwa ini mewakili ini ya.
Itu. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Silakan. Ini auditi nama tanda tangan itu enggak ya. Kang, kalau jumlah temuan tidak sesuai terhadap kriteria ya tinggal dibagi aja nih. Sesuainya 166 terhadap 166 berarti 166 dibagi 166 1 dikali 100% berarti 100%. Oh, bendera emas gitu ya. Memenuhi 90%, bendera apa itu? Memenuhi 70%, bendera apa tuh gitu ya. Oke. Silakan. Itu yang terkait ahli-ahli itu kan ada juru las ya, ada yang lainnya. Jika di suatu perusahaan itu memang tidak ada diperlukan juru las juga tidak apa-apa kan ya, nggak perlu diadakan. Tidak apa-apa, nanti auditor akan menyatakan itu NA. Kan yang dilihat adalah persentase. Nanti NA itu tidak akan ngaruh. Jadi kalau misalnya 166 kriteria lanjutan, NA-nya ada 10, berarti 156. Nah, 156 itu kalau kepenuhin semua, berarti kan 100% bendera emas gitu ya. Kalau nggak ada pekerjaan las, auditor juga nggak akan minta bukti bahwa dia harus sio las ya, nggak ya. Terus sama ini Kang Ben, dokter perusahaan itu apakah boleh diserahkan ke vendor atau pihak ketiga nggak? Boleh. Boleh. Aturannya Bapak Ibu boleh joinan, beberapa perusahaan membentuk satu klinik, boleh. Atau pihak ketiga, misalkan kerjasama dengan klinik itu, tetapi harus ada pengangkatan. Dokter perusahaan itu diangkat Bapak Ibu, bukan itu dokternya, itu Pak dokternya, bukan begitu. Dokter perusahaan itu harus diangkat. Oleh siapa? Oleh Disnaker. Kita harus mintakan bahwa dokter yang ada di klinik itu sebagai dokter perusahaan kami, gitu ya. Itu disahkan oleh Disnaker. Jadi jangan ngaku-ngaku dengan cuma menunjukkan bukti MOU gitu dengan poliklinik apa gitu ya, poliklinik Beni Cahyadi Sehat misalkan gitu ya. Itu Pak dokter perusahaannya. Nah itu nggak bisa begitu, itu harus ada sama kayak ahli K3, harus ada penunjukan bahwa dokter yang bertugas di poliklinik itu ditunjuk sebagai dokter perusahaan di perusahaan saya gitu ya. Kalau kantor di gedung bertingkat, apakah masih perlu ada safety induction untuk tamu? Pak, safety induction itu Bapak jangan menggambarkan bahwa induction itu harus kumpul dulu di ruangan, kemudian kita ngomong bla 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 atau nonton video. Safety induction itu cukup dengan Bapak Ibu mensosialisasikan apa misalkan jalur evakuasi di kartu pengunjung misalkan. Jadi kartu pengunjung itu depannya kan nomor kartu, belakangnya itu ada kebijakan, boleh Bapak Ibu cantumkan kebijakan atau boleh Bapak Ibu cantumkan area evakuasi. Di situ boleh, itu seperti itu. Safety induction itu tidak melulu dia harus kumpul. Ya, ada orang yang ngomong di depannya gitu, nggak begitu juga Bapak Ibu ya. Makanya di gedung-gedung bertingkat itu tidak efisien, dikumpulin dulu ya. Enggak, kecuali masuk ke area tambang. Kalau di gedung, masuk mall, ayo ngumpul dulu, nih kita mau safety induction. Tuh, keburu kabur ya, bubar ya. Safety induction itu tidak sebatas apa yang kayak kita ngumpul atau nonton video gitu ya, enggak ya. Oke. Kang Beni, izin bertanya lagi. Boleh, Bu. Yang terkait dengan yang tadi, mohon penjelasannya untuk yang kriteria 3.1 ya, pengendalian perancangan itu loh, Kang Beni. Apa sih yang dimaksud pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak? Kita buka contekannya. Mana? Halaman berapa, Bu? 3.1, Kang Beni.
Nah, ini ya. 3.1. Pengendalian perancangan. Ya, desain. Nih ya. Ini terdiri dari sub-subnya nih. Mulai dari 3.11 sampai 3.14. Nah, kita buka deh. Pengendalian perancangan. Kriterianya ngomong prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi. Jadi pada tahap perancangan atau modifikasinya itu HIRA-nya sudah masuk, sudah ada asesmen di situ ya. Nah, interpretasinya seperti apa? Harus ada prosedur perancangan dan modifikasi. Tulis aja, Bapak Ibu kalau bingung nulisnya mau judulnya apa, tulis aja prosedur perancangan dan modifikasi. Nah, ini interpretasinya adalah terdapat dokumentasi tertulis berupa prosedur perancangan dan modifikasi yang di dalamnya terdapat identifikasi bahaya dan penilaian manajemen risiko. Lihat detail isi prosedurnya, bagaimana tahapan manajemen tersebut dimasukkan pada tahap perancangan. Misal. Nah, ini biasanya Bapak Ibu pada tahap mendesain atau merancang. Kalau di pabrik, di manufaktur ya, ini jelas nih merancang. Merancang apa? Merancang produk melalui misalkan dice. Dice-nya itu cetakannya kayak apa. Nah, di situ harus dinilai berapa beratnya. Jadi HIRA-nya itu terhadap produknya pada tahap perancangan gitu ya. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pada HIRA DC Bapak Ibu yang ada sekarang itu tidak ada pada tahap perancangan masuk ya. Nah, itu kalau bisa ada, mulai diadain ya. Lihat ini, hierarki pada tahap prosedur perancangan dan modifikasi itu harus ada ya. Misalkan modifikasi itu customer-nya minta, kita ngomongin Indomie deh, kesukaan saya ya, nyebutin merek. Mie instan ya. Pada suatu saat survei marketingnya ngomong bahwa mie yang ada sekarang ukurannya terlalu besar atau terlalu besar ukuran mie-nya ya. Nah, ketika ada itu, R&D itu akan membuat rancangan desain produk mie. Nah, kan harus modifikasi itu dikecilin ukuran mie-nya. Nah, pada tahap merencanakan mau memperkecil ukuran mie, itu harus ada HIRA DC-nya. Kalau ukuran mie-nya makin kecil, apa pengaruhnya terhadap K3? Apakah dibutuhkan pisau lebih kecil, lebih tajam, atau lebih kerap, atau mesinnya dioperasikan lebih cepat supaya mie-nya lebih kecil. Disitulah HIRA DC harus bunyi. Gitu Bu maksudnya untuk perancangan atau modifikasi. Makasih. Satu lagi Kang Beni terkait dengan ini perancangan tadi. Kalau misalnya izin bertanya ya untuk yang terkait dengan sistem manajemen terintegrasi, itu kalau yang di ISO 9001 apakah bisa kita istilahnya di-linkkan dengan yang desain pengembangan? Betul Bu. Itu di-linkkan saja Bu, biar enggak redundant, biar enggak dua kali kerja. Desain dan pengembangan itu, kayak yang Beni, klausul desain dan pengembangan di ISO 9001 nge-link ya? Betul Bu, masukin satu SOP. Makanya Bu ya, dalam menyusun SOP ya, di situ kan ada reference, ada referensi. Nah, itu referensinya ngacu kemana? Jadi misalkan ya, prosedur perancangan dan modifikasinya, misalkan judulnya. Nanti kan ada reference. Nah, reference-nya itu ngacu ke ISO 9001 2015 itu klausul berapa? Tulisin di situ. Kemudian SMK 3 kriteria nomor berapa? 3.1.1. Nah, itu baru ngomong tuh bahwa untuk ini, untuk itu, untuk ini terkait termasuk juga MOC-nya. Jadi nanti MOC-nya juga ke bawah, keikut serta MOC-nya berarti terkait juga tentang perancangan dan modifikasi. Jika di
diputuskan untuk memodifikasi atau merancang ulang produk, maka berlakulah prosedur MOC gitu, Bu. Pak. Oke. Baik, ISO Pak. itu harusnya memudahkan ya. Ya. Saya kalau boleh ditanya, Kang Ben, lebih mudah mana SMK 3 dengan ISO 45001? Pada fleksibilitas itu lebih enak ISO ya. Di luar dia juga non mandatori, jadi komplement, dia sukarela, mau iya enggak juga enggak. Tapi untuk SMK 3 kan ini regulasi wajib dan ini rigid, tapi yang rigid ini enak untuk auditnya, ada tidak ada. Jadi pilihannya cuma dua, ada tidak ada, ada tidak ada berarti comply, tidak ada berarti belum comply. Berapa yang comply dibandingkan kriteria, itulah pencapaiannya dalam bentuk prosentase. Dan auditnya 3 tahun sekali untuk eksternalnya. Kalau ISO itu tiap tahun ada surveillance, makanya mahal. Jadi kalau SMK 3 lebih mahal, saya suka bertanya ya, kok SMK 3 lebih mahal dari ISO ya? Aneh. Karena dia harusnya lebih murah ya. Karena apa? Karena auditnya itu 3 tahun sekali. Kalau ISO itu kan ada surveillance audit dari lembaga sertifikasinya. Datang tiap tahun, makanya paketannya pasti mahal, lebih mahal dari SMK 3. Tapi kalau SMK 3 lebih mahal dari ISO, nah itu yang aneh. Apakah ISO-nya diobral atau SMK 3-nya yang kemahalan, sangat mahal gitu ya. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Saya selalu menekankan terkait dengan hira ya. Hira itu bagi saya itu adalah rohnya seorang K3 ya. Kalau hiranya tajam berarti dia akan tajam pula Pak Bu terkait dengan implementasi. Tapi kalau enggak nanti dia hanya cuma pajangan ya. Hiranya enggak tajam. Ini saya mau tanya, Hira mengoperasikan laptop. Nah, Haribo murah Om, ISO ya non akreditasi, bingung juga ya non akreditasi. Oke, siap. Saya dalam hal itu ya customize aja. Jadi ada klien yang buru-buru dalam 1 bulan harus punya sertifikat karena mau tender. Ya mau gimana? Kebutuhannya hanya untuk tender. Masa orang untuk bekerja nggak boleh? Nah kan, ya udah silahkan Bapak Ibu memanfaatkan jasa-jasa pihak ketiga dalam sertifikasi itu, ya. Tapi kalau mau ajeng, mau implemented, ya, membantu Bapak Ibu untuk membangun budaya perusahaan yang nyaman, aman, dan efisien, produktif, ya udah developnya dari awal pelan-pelan, nggak apa-apa setahun baru jadi gitu nggak apa-apa, tapi kan enak. Kan dari kemarin kita ngomongin ya, definisi SMK 3 itu adalah sistem manajemen yang merupakan bagian. Jadi dia nggak berdiri sendiri Bapak Ibu, seakan-akan SMK 3 ini adalah makhluk hidup lain di perusahaan. Itu harusnya nggak begitu, itu justru itu salah satu sistem, bagian dari sistem. Makanya saya suka heran, kok orang finance nggak dilibatin, diekskluskan, dikeluarkan dari kriteria, aneh kan? Nah itu. Padahal semuanya di ISO 9001 orang finance-nya nggak diikut sertakan dalam audit gitu ya. Akhirnya kuper ya. Padahal kalau dia diikut sertakan menjadi bagian dari audit, mereka akan paham bahwa budgeting itu penting. Approval tepat waktu itu penting, ya kan? Jangan nanya-nanya lagi, Pak, kalau sudah dijelasin di formulir purchase request atau PR. Kan di PR-nya udah ada. Kenapa Bapak tanya lagi? Nah, itu salah satu kendala di kita ketika orang akunting, finance dikecualikan ya dari implementasi sistem manajemen. Bapak Ibu pernah ngalamin begitu?
minta approval budget itu lama gitu ya, berbelok-belok ya, berbelok-belok, berkelit-kelit, lama lah ya. Di luar prinsip kehati-hatian, biasanya kita itu lama meminta approval dana ya. Either dananya ada atau tidak ada, wallahu alam. Tapi harusnya seorang finance juga paham bahwa di sistem kita itu bahwa mereka itu memegang peranan kunci ya. Budget dikeluarin tepat waktu, bayar vendor harus tepat waktu. Akhirnya vendornya mutung. Besoknya lagi nggak mau dia bekerja di situ karena pembayaran dilama-lamain misalkan ya. Kita entah apa gitu maksudnya ya. Tapi di ISO 9001 itu tidak boleh ya. Itu harus ada kesetaraan dari seluruh mitra. Makanya dibilangnya mitra Bapak Ibu. Vendor itu penyedia ya, kontraktor itu orang yang kita kontrak ya. Nah, di ISO itu namanya mitra kerja itu harus equal, sepadan ya. Jangan sampai dibayarnya lama. Nah, itu kasihan tuh. Efek dominonya ke belakangnya tuh ya. Orang nunggu lagi, ke sana nunggu lagi, ujung-ujungnya udahlah stop aja servisnya. Nah, itu yang bikin repot ya. Harusnya di ISO itu tertangkap, tercapture karena masalahnya ternyata di pembayaran. Orang finance nggak paham ISO sehingga mereka melalaikan gitu ya. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Janji saya berarti besok saya coba posting di grup terkait dengan yang tadi saya omongin ya. Saya udah catat nih. Ada 3, besok saya posting deh ya. Izin bertanya lagi Kang Benny. Oleh Bu, silakan. Terkait dengan masih hidrat tadi, berarti untuk penempatan suatu hidran ya di suatu lokasi juga tergantung hiraknya juga ya Kang Ben? Penempatan hidran, posisi hidran itu secara teknis ada aturannya. Jadi kalau di Hira ngomongnya begini, misalkan ya kegiatan aktivitas di area gudang, gitu ya. Ada bahan kimia, ada potensi kebakaran. Resikonya adalah misalkan kalau bahaya kemarin apa Bu? Bahaya itu karakteristik atau sifat yang dipunyai oleh material, oleh produk, atau oleh aktivitas yang berpotensi untuk merugikan kita, baik secara fisik, kecelakaan, dan sebagainya. Nah, resikonya itu apa? Resikonya fatality, cacat, atau apa? Nah, khusus untuk posisi hidran, di Hira tidak detail dikatakan itu, tapi Hira itu akan bunyi terkait dengan hidran. Di situ akan disebutkan misalkan ya, resiko kebakaran. Resiko kebakaran. Nah, supaya nilai resikonya turun, harus ada determining control. Apa determining controlnya? Misalkan penyediaan hidran. Tapi ingat Bapak Ibu, prinsip alat pemadam kebakaran itu adalah reaktif. Jadi ada dulu kebakarannya, baru itu digunakan. Kan itu enggak inline dengan Hira DC. Kalau Hira DC itu imajiner dulu tuh dibayangin, ini nanti akan ada kebakaran. Supaya nggak kebakaran, nah supaya level resikonya turun, harus diapain? Misalkan tata letaknya. Khusus untuk posisi hidran, itu saya jawab tidak ada di Hira DC, tapi itu ada langsung di peraturan menterinya. Hidrannya harus tata letaknya di mana, kriteria jumlahnya ada berapa ya. Di grup saya udah share terkait APAR, cara ngitung jumlah kebutuhan APAR itu secara praktis adalah luas area dibagi dengan luas cover tiap APAR ya. Kalau Bapak Ibu punya tahu luas lingkaran, berarti dibagi aja luas lingkaran dengan jari-jarinya atau diameternya 15, karena aturannya kan tiap 15 meter
sekali harus ada apar kalau dia lorong. Tapi kalau dia bangunan persegi panjang, nah itu lain hal. Makanya luas area dibagi PR kuadrat. R-nya itu berarti 15 dibagi 2, 7,5 kuadrat gitu Bapak Ibu ya. Baru ketemu nanti berapa jumlah aparnya, dibulatkan ke atas. Jangan dibulatkan ke bawah ya. Kalau dibulatkan ke bawah nanti kurang, dibulatkannya ke atas. Lebih baik lebih ketimbang kurang ya. Oke. Baik, terima kasih Kang Ben. Ya, siap Bu. Ibu di perusahaannya ada ini Bu, ada hidran, jangan belum ada Bu. Ada, cuman kan gini, kita ada unit itu daerahnya daerah Cibogo. Jadi hidran kan lokasinya itu kayak bukit-bukit ke bawah gitu loh Kang Ben. Cuman yang ada hidrannya hanya di atas saja, yang di bawahnya nggak ada lokasi di bawahnya gitu. Disambungin lagi aja Bu. Tapi nanti pompanya harus ganti karena makin jauh pompanya harus sanggup. Kan nanti ada aturan antara titik terdekat dengan pompa dengan titik hidran pilar hidran dengan yang terjauh, beda tekanannya tidak boleh kurang dari sekian. Nah, itu ada. Makanya nanti pompanya akan berubah. Kalau pipa segala macamnya itu mungkin disesuaikan saja. Ya. Karena begini, nanti kalau ada kebakaran tanpa hidran, Bapak Ibu akan ruginya 3 kali. Satu, harta benda habis. Yang kedua, Bapak Ibu diberkas karena tidak tersedia fasilitas penanggulangan kebakaran. Udah merugi kebakaran ya, harta benda habis, diberkas pula sama polisi karena nggak ada hidran. Nah itu, jadi berlipat-lipat. Daripada nangisnya nanti, sekarang aja mulai disusun. Kalau nggak bisa sekaligus ya dicicil. Ya, baik, makasih Kang Ben. Siap ya. Bu, udah tanya ruang server Bu. Kenapa alas kakinya harus dibuka? Nah, itu satu katanya kebersihan, yang kedua saya belum tanya lagi. Tanyanya ke orang ketiganya, lu beneran lo nggak boleh pakai sepatu, nggak boleh pakai alas kaki ke ruang server, apa alasannya gitu tanya ya. Itu pasti dia bingung tuh, iya ya kenapa ya, nanti deh saya tanyain. Nah, orang ketiganya aja gitu ya bingung. Nah itu harusnya sudah bisa dijawab ya, atau dia bisa memutusin bahwa masuk ke ruang server juga harus menggunakan alas kaki ya. Kemarin ada yang nyeletuk, itu batas suci katanya, batas sucinya orang IT masuk ke ruang server udah kayak ke masjid aja. Itu orang ketiganya udah tersertifikasi tuh Kang Ben. Ya ginilah, kemarin juga ada pembahasan kan kita ngomong ya, kalau ngerjain jalan, ngaspal jalan harus pakai helm yang hard type itu kan kasihan ya. Bapak Ibu pernah melihat nggak, memikirkan helm pesepeda dengan helm sepeda motor kan beda ya? Beda kan? Oke. Kenapa beda? Karena tingkat resikonya juga beda. Kenapa di mobil nggak diwajibin pakai helm? Sama-sama bergerak loh. Kenapa di mobil balap itu Formula 1 pakai helm? Nah, banyak juga, itu semua dasarnya dari HIRA DC gitu loh Pak. Dari HIRA DC diperkuat dengan aturan gitu. Makanya nanti kalau HIRA DC-nya makin advance, itu makin banyak kolomnya, ada aturannya di state di situ ya. Ada normanya di state di situ, SNI lah, itulah, inilah, metodenya kayak apa gitu ya. Jadi boleh jadi si kolomnya itu sampai 12 kolom. Kalau yang sederhana itu 6 sampai 7 ya. 6 sampai 7 cukup lah ya. Yang penting di SOP-nya ditunjukin bagaimana cara mengisi HIRA. Kalau enggak nanti orang bingung lihat formulir. Gampang nih formulir, ketika dikerjakan formulirnya beranak pinak ya, jadi 12 lembar karena cakupan areanya banyak ya.
Diproduksi ya, produksi 1, produksi 2, produksi 3. Mesinnya ada 6 jenis. Satu mesin ada 6 aktivitas. Berarti berapa tuh? 6 kali 6, 36. Berarti ada 36. Nah, satu aktivitas, identifikasi bahayanya, taruhlah ada 6 lagi. 6 kali 6 kali 6. Resikonya tiap satu identifikasi bahaya, resikonya ada 2. Berarti dikalikan 2. Berapa lembar tuh ya? Banyak. Ingat Bapak Ibu, HIRA itu harus dikomunikasikan ya. HIRA DC itu harus dikomunikasikan kepada internal kita. Siapa level pekerja paling rendah harus paham tentang HIRA ya. Harus paham tentang HIRA. Kalau pengunjung bagaimana Kang? Kalau pengunjung itu hanya disentuhkan saja, artinya dia dikenalkan saja. Pak, Bu, Bapak Ibu ada di ruangan ini, silakan Bapak Ibu baca ya. Bapak Ibu baca yang ada di belakang kartu kunjungan atau kartu visitor, dilihat di situ. Oh, mungkin cuma aspek apanya aja yang di situ. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Mohon izin bertanya Kang Ben. Siap. Ya, ini terkait penetapan kebijakan ketiga. Saya masih teriang. Jauh Pak suaranya Pak. Ya, terkait penetapan kebijakan ketiga Kang Ben. Siap. Itu Kebijakan kan ketiga. Itu kan harus dinyatakan dengan berapa persen ya. Ya, kalau bisa ya. Harus mencegah kecelakaan hingga sampai berapa persen gitu ya, menurunkan angka kecelakaan misalkan. Nah, itu di dalam menentukan persenan agar rasional pada saat dilakukan audit eksternal itu gimana? Jadi seorang auditor eksternal itu begitu menilai kebijakan itu, oh ini rasional nih persenannya gitu. Oke. Itu gimana ya Kang Ben ya? Auditor, jadi gini pertanyaannya ya untuk semua. Pertanyaannya adalah, jika di kebijakan juga langsung ditetapkan OTP K3-nya, maka apakah rasionalismenya itu akan ditanyakan oleh auditor, misal ya. Sebenarnya Bapak Ibu, di kebijakan itu jarang ada yang langsung mensetet OTP K3-nya, biasanya dokumen lain. Jadi kalau di kebijakan K3 itu berupa narasi. Tapi kalau di OTP K3 harus berupa angka. Nah, mungkin yang dimaksud ini adalah OTP K3. Tapi boleh juga ada, ini dibolehkan ya, bahwa di kebijakannya itu langsung di-state angka, akan menetapkan zero accident misalkan ya, itu OTP K3. Nah, kalau misalkan di OTP K3 yang lain, misalkan mereduksi kecelakaan kerja sebesar 50% dari tahun kemarin. Nah, itu Bapak Ibu, kita mengenal untuk menetapkan objektif target itu melalui metode SMART. Betul nggak SMART? Apa aja itu SMART itu? S-nya apa? S-nya spesifik. Spesifik. Nah, spesifik itu begini, kecelakaan di perusahaan itu kan terbagi-bagi. Nah, nanti deployment ke masing-masing departemen. Kecelakaan di tempatmu dulu berapa? Boleh jadi Bapak Ibu 50% itu disumbangkan oleh produksi saja. 50% perusahaan itu disumbangkan oleh angka kecelakaan nihil bagian produksi. Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau tahun kemarin angka kecelakaan 100, tahun ini ditargetkan 50, berarti angka kecelakaannya berapa? 50. Sedangkan tahun kemarin angka kecelakaan 100 itu 80 disumbang oleh bagian produksi. Jadi kalau deployment-nya linier ke bawah 50, 50, 50 itu nggak nyambung. Nah, itu harus spesifik. Di bagian produksi boleh jadi ketukannya lebih gede. Boleh jadi bukan 50 tapi 80 supaya 50 di objektif target perusahaan itu tercapai. Paham ya Bapak Ibu ya? Dilihat kasusnya. Siapa penyumbang kecelakaan paling besar? Produksi. Kalau di atasnya 50%, produksinya 50%. Pasti naik itu 60, 70, 80 supaya
50% skala perusahaannya tercapai ya. Jangan khawatir, auditor itu bukan dewa ya, bukan profet ya, bukan nabi, bukan rasul gitu. Jadi boleh Bapak Ibu tanyain. Even dia nanya, kita tanya balik gitu boleh gitu ya. Dan auditornya nanya, "Pak, ini 50% ini angkanya dari mana?" Itu boleh. Bapak bilang, "Ya ini kesepakatan aja." Nah, gitu. Itu boleh, Pak, ngomong begitu. Yang penting bisa dirunut kesepakatannya itu ada nggak tercantum pada review OTP K3. Jadi ketika membentuk atau menetapkan OTP K3 kan ada di manajemen review atau di meeting P2 K3. Nah, itu ada nggak bunyi di notulennya? Kalau di notulensinya bunyi, ya udah cukup. Auditor nggak bisa nanya lagi. Dan kalaupun Bapak keberatan, Bapak boleh bilang, "Saya keberatan pertanyaan Bapak," gitu ya. Boleh. Karena kan udah dijelasin, Pak, kemarin di hari pertama audit. Nah, gituin ya. Saya kasih gitu. Jadi jangan juga istilahnya auditnya juga kelemar-kelemar ya. Wah, ini iya deh Pak, saya ngikut aja. Jangan. Kalau Bapak punya pengetahuannya dan itu tidak sesuai, lebih baik Bapak konfirmasi ulang. Mohon maaf Pak Auditor, kemarin ini kan sudah kita bahas ya. Ini dari dokumen itu kan bisa mewakili beberapa kriteria. Nah, mungkin ini bisa dekat-dekat dengan kriteria yang kemarin nih Pak. Bisa nggak saya ajukan ini sebagai dokumen itu? Gitu loh Pak ya. Oh silahkan Pak, saya lihat lagi. Oh iya Pak, ini ada. Oke, gitu ya. Jadi catang, ini jadi comply gitu ya. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi aja lah ya. Ini sudah 2145. Silakan, satu lagi pertanyaan. Kalau enggak, saya yang bertanya. Terkait dengan Pak Bu, kalau karyawannya banyak di outsourcing-kan bagaimana Bapak Ibu? Nih, di halaman pertama itu kan ada jumlah tenaga kerja. Ada berapa orang, tenaga tetapnya berapa, tenaga kerja alih dayanya berapa, keterangan subkontraktor, subvendor jumlah. Nah, ini Bapak Ibu harus diisi ya, senyatanya dulu nih. Ya, senyatanya. Jadi jumlah tenaga kerja misalnya ada 100. Tenaga kerja tetapnya misalkan 70. Tenaga kerja kontraknya misalkan 3. Alih daya itu artinya outsourcing. Outsourcingnya berapa? Biasanya security ya. OB itu outsourcing ya, cleaning service outsourcing. Apalagi Bapak Ibu yang outsourcing, yang Bapak Ibu kenal, alih daya. IT nggak mungkin. IT ada yang outsourcing? Nah, banyak ya. Kemudian kontraktor, subkontraktor bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu tulis di sini nih. Ya, tulis di sini. Berapanya. Pada saat audit dilaksanakan ternyata ada pekerjaan pembangunan gedung, berarti ada kontraktor di situ. Kontraktornya memberikan sebagian pekerjaannya ke orang lain lagi. Nah, orang lainnya itu disebut subkontraktor. Jadi jumlahnya itu kontraktor ditambah subkontraktor nih, berapa jumlahnya. Itu adalah nanti dihitung sebagai orang yang bekerja di perusahaan, jadiin manpower ya, manpower perusahaan. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Kalau memang tidak ada, saya kembali. Ya, boleh. Satu lagi. Ini yang terkait tenaga kerja tetap dan tenaga kerja alih daya ya. Itu nanti di dalam proses MCU-nya boleh nggak perusahaan itu hanya melakukan MCU untuk tenaga kerja tetap saja, sedangkan yang alih daya MCU-nya diserahkan ke perusahaan outsourcing masing-masing. Itu boleh nggak begitu ya, Kang Ben? Teknisnya mah boleh, tetapi standarnya harus sama. Kalau karyawan kerja tetapnya misalkan 10 kriteria, 10 item yang diperiksa, yang alih daya juga 10 item.
Jadi jangan sampai tenaga kerja tetapnya 12 item, alih dayanya cuma 3, jangan ya. Minimal sama apa yang diperlakukan di sini sama dengan yang di sana gitu loh. Ya, MCU-nya boleh dilakukan oleh perusahaan outsourcing-nya, tetapi kriterianya harus sama dengan yang tenaga kerja tetap. Kalau tidak, maka ini tidak comply. Itu kalau terjadi begitu jatuhnya major apa minor ya kalau begitu, Kang? Major, Pak. Oh, major ya. Major. Dalam 30 hari Bapak berarti harus nambah. Kalau karyawan kerja tetapnya misalnya 12 item, alih dayanya cuma 8, berarti harus nambah. Dalam 1 bulan Bapak harus memeriksakan ulang, bukan memeriksakan ulang, memberikan pemeriksaan tambahan yang 4 kriteria lagi, 4 itemnya lagi, supaya ini sama antara tetap dengan yang alih daya. Baik, terima kasih Kang Ben. Sip, oke. Oke, Om Ridwan, saya kembalikan ke Om Ridwan. Ya, Bapak terima Ibu, kasih. tolong ya, kita nggak putus di malam ini aja. Kalau ada pertanyaan, silakan layangkan di WA Group. Jadi, insya Allah kalau saya sedang tidak nyetir dan tidak meeting, biasanya saya suka reply ya. Oke, Om Ridwan, silakan. Ya, Kang Ben, give applause dulu buat Kang Ben yang luar biasa sudah mengeluarkan materi pada malam hari ini ya. Mohon maaf. Semakin ya, malam semakin menarik ya untuk diskusinya. Tapi sayangnya waktu yang harus memisahkan kita karena waktu sudah di penghujung, dan kami harapkan Bapak Ibu jika nanti ada yang bertanya boleh nanti langsung ditanya di grup WhatsApp setelah kegiatan ini. Nah, sesuai dengan arahan dari Kang Ben tadi. Baik Bapak Ibu, untuk materi dan juga record akan kita kirimkan di setelah sesi acara ini kurang lebih dari sampai 7 hari ke depan. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, tidak ada sekian lagi, mari kita tutup acara pada malam hari dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu Sampai ketemu Bapak Ibu. lagi, Terima Bapak kasih. Ibu. Sampai Izin ketemu lagi. izin Ya, les. sehat Ya. terus. Ya.